Terus mboten ganggu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila kita lan keluarga kita sedaya bi barokati majelis ilmu, muga-muga kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa
tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa. Aja ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mulai. Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan khususnya yang hadir dan umumnya yang mendengar atau menonton, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati dalam hati mencari ilmu atau ngaji lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, halaman 18 hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali lan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib
radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Ali bin Abi Thalib fi sifatil wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ing dalem sifate wudu'e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa masakhalan ngusap sapa Kanjeng Nabi birosihi kelawan sirai Kanjeng Nabi wahidatan kelawan saambalan. Akhrajahu ngetokno ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud rahimahullah. Hadis yang ke-32 wa an Abdillah bin Zaid bin Asim dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhum fi sifatil wudu'i ing dalam sifate wudu. Qala ngendika sapa sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim wa masakhalan ngusap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birasihi kelawan sirai Rasulullah fa aqbala mongko nglakokaken mengarep sapa Rasulullah biyadaihi kelawan tangan lorone Rasulullah wa adbara lan nglakokaken memburi sapa Rasulullah. Muttafaqun dan mufakati alaihi ing atase hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Wa fi lafdhin lan ing dalam siji lafat lahuma kaduwe Imam Bukhari lan Imam Muslim rahimahumallah pada ngawiti utawa miwiti sapa Rasulullah bimuqaddami ra'sihi kelawan ngarepe sirahe Rasulullah hatta dhahaba sehingga nglakokaken sapa Rasulullah bihima kelawan tangan lorone ila qafahu marang napa niki Pak jenenge Jawane niki lho burine niki lho apa citok nggih apa tengkuk ngene nggih marang citok citoke Kanjeng Nabi utawa tengkuk nggih basa Indonesia tengkuk Kanjeng Nabi. Summa radda mongko nuli balekaken sapa Rasulullah huma ing tangan lorone Kanjeng Nabi ilal makani marang panggonan alladzi pada kang miwiti sapa Rasulullah minhu saking panggonan. Para hadirin ingkang menulya niki rong hadis insyaallah isine sami nggih. Kula dobel. Nah, hadis yang ke-31 itu adalah hadis tentang sifat wudhunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat sahabat dan menantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali ini wafat pada tahun 661 Masehi di Kufah, Irak ketika waktu dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib ya, itu termasuk dari sahabat yang masyhur, termasuk beliau orang yang kedua masuk Islam setelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika usia beliau kurang lebih 8 tahun atau 10 tahun. Jadi kedudukan beliau dengan Nabi sangat dekat. Bu, kalau takoni sinten bojone Sayyidina Ali? Sinten? Bojone Sayyidina Ali sinten? Fatimah binti Rasulillah. Nggih. Lah lagi sejarah buka mana nih? Jadi Sayyidina Ali ini istri beliau adalah Fatimah binti Rasulillah. Yang kemudian Fatimah radhiyallahu anha wafat. Lah kemudian Sayyidina Ali menikah sejumlah 7 istri.
Nah, 7 istri canggih tiru Pak niku Sayyidina Ali. Tapi anaknya Sayyidina Ali ulama semua. Kalau kita istri 7 belum tentu ada ulama. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Salah satu dari keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib adalah beliau memiliki karakter yang luar biasa, punya prinsip yang luar biasa. Salah satu karakter beliau adalah as-saja'ah, pemberani Pak, kendel, tapi beraninya berprinsip, bukan berani ngawur. Nah saat ini banyak orang berani tapi ngawur. Kalau Ali bin Abi Thalib itu berani tapi punya prinsip dengan pondasi iman yang sangat kuat. Apa bukti keberanian beliau? Salah satunya adalah ketika dalam berbagai peperangan itu pasti hampir semua peperangan itu Ali duel di depan dengan musuhnya, duel Pak. Ya, itu pasti duel, ya rata-rata. Contoh ketika pada perang Khaybar, ya perang Khaybar yang terjadi pada tahun 629 Masehi, beliau Ali bin Abi Thalib itu duel dengan panglima pemberaninya dari kelompok Yahudi yang bernama sinten Murhib al-Yahudi. Siapa yang dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Contoh lagi ketika perang Khandaq Pak. Perang Khandaq ini kemudian Ali bin Abi Thalib maju lagi duel Pak di depan. Jadi kalau duel di depan kan di belakang Pak. Di belakang kan nego ya. Kalau ini duel depan ya dengan panglimanya dari kaum Quraisy adalah Amr bin Abdawud itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Nah ini banyak contoh bahwa Sayyidina Ali ini pemberani yang luar biasa. Yang kedua, karakter Ali bin Abi Thalib itu adalah pengorbanan dirinya yang luar biasa. Contoh ketika Nabi mau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dikepung oleh orang-orang Quraisy, ya. Dikepung. Nah, kemudian Kanjeng Nabi meminta Ali menantunya menggantikan beliau posisi di tempat tidur dan berselimut. Coro wong gak kendel Pak, tidak berkorban ndak ngrawani. Coba panjenengan kali kula misale, Pak, iki kate diserbu wong 10.000. Sampeyan gantine aku nggih, turono kasur. Yakin melayu sampean. Ndang nggawa ladi, nggawa parang, nggawa panah, nggawa macam-macam nggih. Niku pasti akan lari. Ali bin Abi Thalib tidak lari. Malah siap untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan Kanjeng Nabi. Nah kemudian masuk ke rumah Kanjeng Nabi nggak kelihatan ketika keluar rumahnya, nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan? Kalau dalam kitab-kitab biasa nggak dijelaskan, tapi kalau dalam kitab tafsir surat Yasin, ya tafsir Al-Hamami itu dijelaskan ketika Kanjeng Nabi keluar dari rumahnya dikepung oleh kaum Quraisy, maka Kanjeng Nabi membaca ayat 9 ayat Yasin. Ya. Kemudian debu di siratno, enggak ketok. Itu ilmu halimun. Ilmu gak ketok, ilmu nyirep. Lho niki wonten Pak sanate niki, wonten. Ya ilmu nyirep wonten. Ya. Nah, kemudian karakter yang ketiga Pak, zuhud Pak. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu kaya Pak, kaya ya, juga pedagang, juga kiai, juga ulama, juga pemimpin, juga hukama, juga zuama, juga ulama. Itu sederhana pakaiannya. Bahkan ketika kantor pemerintahan Islam dipindah ke Kufah oleh Ali bin Abi Thalib, itu kantor atau istananya itu sederhana, tidak mewah, zuhud. Yang keempat takwa pasti. Para sahabat kebanyakan sifatnya takwa. Kemudian yang kelima adalah dermawan, loman, dermawan. Jadi salah satu dari sifat orang takwa adalah dermawan atau loman. Bahkan beberapa ulama tasawuf mengatakan kalau mengaku orang beriman tetapi gak dermawan, gak loman, maka kurang sempurna imannya. Ya, kurang sempurna imannya. Ya, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, dalam kehidupan beliau lah keturunan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha itu banyak yang
jadi ulama, bahkan sebagian besar pendiri ulama torekot di dunia adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Syaikhul Qadir keturunan Ali bin Abi Thalib, Ahmad Tijani keturunan Ali bin Abi Thalib, Ahmad Badawi, As-Sazili dan sebagainya, itu semuanya itu bermuara jalur nasabnya kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi tarekat Nasbandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Saziliyah, Syattariyah, apalagi banyak ya, itu rata-rata pendirinya adalah keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian ya, ada saya ceritakan kekaromah dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang jarang diketahui orang banyak nih. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang penuh karomah, Pak. Penuh karomah. Banyak karomah beliau dalam kitab-kitab sejarah para ulama, tetapi ya salah satunya yang mungkin dijelaskan adalah karomah beliau itu bisa berbicara dengan arwah di kuburan. Wah, mana mungkin? Pasti itu kan orang sebelah kan. Mana mungkin tuh? Ini masyhur di kitab-kitab ulama ahlu sunnah wal jamaah dan juga termaktub dalam kitab-kitab ulama salaf. Cuma yang menolak ini tidak pernah baca kitabnya sudah menolak. Aneh kan? Jadi dibuka dulu kitabnya baru dibaca. Contoh begini, Pak. Dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah, ini kitab masyhur, ya kitab masyhur tingkatan ulama Syafi'i masyhur, itu karangannya Syekhul Islam Al-Faqih, loh ya, Al-Faqih Syekhul Islam. Siapa yang yaitu dalam kitab karangannya Imam Tajuddin As-Subki As-Syafi'i, ya. Itu seorang Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1370 Masehi, ya di Damaskus, ya. Nah, riwayat Ali bin Abi Thalib bisa berbicara dengan arwah di kuburan itu begini. Ini juga dinukil dari riwayat Imam Sa'id bin Al-Musayyab, ya, Al-Mahzumi Al-Madani rahimahullah yang wafat tahun 712 Masehi. Beliau santri juga menantu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga salah satu dari ulama fikih Madinah, 7 ulama Madinah waktu itu, abad 700 Masehi. Nah, beliau menceritakan tentang kisah Ali ini berdialog dengan arwah di kuburan. Nah, ketika berapa orang ini berjalan dengan Ali dan masuk ke kuburan, Sayyidina Ali ini bertanya kepada ahli kubur, ahli kubur, ya apa kabare? Begitu, Pak. Ibu-ibu lan kuburan coba. Ahli kubur, assalamualaikum, ya apa kabare? Api. Yakin melayu sampean? Ana swara kok ana rupa, ya. Apa jawab ahli kubur? Saya ini sudah dimakan rayap, kain kafan saya sudah robek gak karuan, tinggal tulang belulang, siksa tubuh terus menerus gak pernah berhenti dan sebagainya. Kemudian Ali menjawab, anak turunmu wis lali. Anak turunmu wis lali, bojomu wis dipek wong, ngoten dialog. Akhirnya Ali mendoakan ahli kubur. Ini masyhur bagi saya ini dalam kitab-kitab para ulama, ya. Ini yang pertama. Nah, ini juga riwayat sinten? Riwayat Imam Hambali. Loh, sinten sing meragukan Imam Hambali yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Dan juga riwayat dari Imran Al-Jauni dan sebagainya, sama riwayatnya bahwa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu bisa berbicara, berkomunikasi dengan arwah di kuburan. Apakah ada ilmu seperti ini? Masih ada, sanadnya masih ada, ya. Jadi jangan kaget ketika ada orang yang bisa melihat atau sesuatu di dalam kubur, masih ada, ya. Yang kedua para hadirin, karomah Ali ini adalah bisa menyembuhkan orang lumpuh, ya, orang lumpuh.
Ini juga termaktub dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah karangannya Syekhul Islam Al-Imam Al-Faqih Tajuddin As-Subki ya As-Syafi'i Al-Asy'ari ya rahimahullah, yang wafat tahun 1370 Masehi di Damaskus. Beliau menceritakan suatu malam mendengar orang bersair, Pak, kemudian syairnya isinya apa? Munajah penyesalan. Jadi getun, munajah getun. Nah, sahabat Ali mendengar siapa yang syair ini kok menyesal betul. Didatangi, ditanya, kenapa kamu bermunajah syair dengan penuh penyesalan? Apa jawabannya? Saya telah ngepui wong tuaku. Ngoten, Pak. Saya menyesal karena ngepui wong tuaku. Terus bagaimana? Apakah orang tuamu menyepuro? Memaafkan? Jawabannya, kalau Sayyidina Ali ridho kepadamu, maka aku juga ridho padamu. Ngoten deh Bapak. Akhirnya sering bersair di sekitar Ali terus menerus biar caper, cari perhatian. Ya Ali, sahabat Ali dengar, didatangi. Kenapa? Kalau memang kamu betul tidak bujuki bahwa ridho orang tuamu itu dari saya yang akan mendoakanmu, itu kalau betul saya doakan. Akhirnya didoakan, Pak, didoakan oleh Sayyidina Ali. Tetapi sahabat Ali ini izin dulu sebentar, saya tak ke belakang dulu, sholat dulu. Waduh, Pak. Jadi sampai nak kiai, nak ulama, sowan, sebentar saya tak sholat dulu. Ono riwayate, Pak. Sayyidina Ali njuk tombo, ya ada orang minta tombo, Sayyidina Ali masuk untuk sholat beberapa rakaat sunnah mutlak. Ngoten. Nggih lek nglakoni niku kadang-kadang yen saya wudu-wudu ini gak hafal mantrae, Pak. Pura-pura sebentar saya ke belakang wudu dulu. Enggak wudu, nang jero ngrepek. Lali mantrae apa ki ya? Ngrepek ya. Nah, ini kisah, Pak. Kisah yang memang masyhur. Kemudian setelah sholat, sahabat Ali bin Abi Thalib keluar mengatakan, bangkitlah wahai orang yang lumpuh. Bangkit, kemudian langsung sembuh, Pak. Ini adalah barokah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada lagi karomah Ali bin Abi Thalib adalah apa? Menyatukan tangan yang terpotong. Pak. Ini harus yakin kita dengan kisah para sahabat, ya, karena ini termaktub dalam kitab-kitab masyhur para ulama salaf, para ulama khalaf. Lah, apa kisahnya? Yang menceritakan ini bukan orang sembarangan. Yang cerita ini adalah ulama besar yang bergelar Sultanul Mutakallimin, Al-Imam Syekhul Islam, Syekhul Musyakkikin. Loh, gelare wake. Sinten? Imam Fakhruddin Ar-Razi As-Syafi'i Al-Asy'ari yang wafat tahun 1210 Masehi di Afghanistan. Nah, beliau menceritakan ada seorang budak hitam yang mencuri, dan anehnya budak hitam ini adalah ngefans berat terhadap Ali bin Abi Thalib, ngefans berat. Jadi jangan salahkan kalau ada orang sekarang ngefans pada ulama. Karena zaman sahabat sudah ada kelompok-kelompok fans club yang senang pada Ali bin Abi Thalib. Tetapi penggemar beliau latar belakangnya beragam, Mbak. Ono sing ulama, ono yang santri, ono sing budak hitam pencuri juga ada. Jadi penggemar macam-macam ragam, ya. Kemudian orang baik semua ndak. Pencuri mengagumi Ali bin Abi Thalib. Enggak kaget ketika ada orang sekarang yang saya sinten niku Ketan Habib Lutfi Hercules, ya. Toba oleh Hidayah, macam-macam penggemar itu kan. Nah, kemudian dia mencuri dihadapkan pada Ali bin Abi Thalib, Pak. Sesidang dipotong tangannya. Kalau dia penggemar berat tidak menyesal, malah dia pergi dari rumah Ali, malah gembira dia, Pak. Tangannya terpotong. Loh, ketemu sahabat Salman Al-Farisi, ditanya, kamu kok malah gembira ketika tangan dipotong karena mencuri? Kenapa? Sebab saya telah ditunjukkan kebenaran. Apa? Sebab saya tidak dihindarkan dari siksa neraka oleh Ali bin Abi Thalib yang saya sukai. Lo bayang no, Pak. Sekarang ono enggak orang di penjara kita lihat
Kemudian masih suka dengan orang yang menjarakan. Ya, ya jarang. Makanya ini banyak riwayat, Pak, yang harus diterangkan oleh ke umat, ya, tentang banyak kehidupan di balik itu semua. Nah, kemudian Salman ini mendatangi Ali. Ya, Ali itu loh penggemar memari sampean potong tangannya mencuri. Itu malah senangnya bukan main. Karena apa? Muhibbin sampean. Orang-orang pecinta sampean. Yo, panggil. Dipanggil oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dihadapkan di depan Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Kemudian tangan orang budak tadi, ya kan, itu diletakkan, kemudian yang terpotong di bagian disambung, Pak, ya, disambung. Kemudian serban Ali bin Abi Thalib dilepas untuk menutup membalut dari tangan terpotong tadi. Kemudian Ali berdoa, ya, berdoa kepada Allah. Doanya ada, Pak, ada sanadnya. Ada sanadnya, harus berijazah itu kan. Nah, kemudian, ini mantra sakal potong di sini, Pak. Jadi doa-doa sakal potong nyun sewu barangkali dari sanad Ali bin Abi Thalib, ngoten. Nggih. Jadi dibebet sama sorban beliau, kemudian berdoa. Ada suara dari langit mengatakan, angkat tangannya, buka sorbannya. Loh, dari langit, Bapak. Akhirnya banyak saksi orang mendengar suara dari langit. Dibuka perbannya, diangkat. Apa yang terjadi? Tangan terpotong tadi sudah menyambung kembali sebagaimana biasa. Subhanallah. Ini boleh cerita karomah para sahabat gak entek sampai subuh, Pak. Itu belum Ibnu Umar, belum Abu Bakar, belum Utsman, macam-macam buahnya. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian juga menyembuhkan penyakit. Meskipun Ali bin Abi Thalib meninggal pada 661 Masehi, pada abad 11 Masehi itu masih bisa menyembuhkan orang yang kena wajahnya kena cacar yang berdarah-darah ini, Pak. Lepra yang wajahnya rusak, ya, bernanah, itu apa, Pak? Itu dalam kitab begitu, ya, wajah penuh nanah, ya kan? Sampai dibuat cadar. Tidak mau menemui orang banyak. Siapa? Itu adalah penunggu atau marbot dari Masjid As-Sunduriyah dari Mosul, Irak. Nah, kemudian beliau muhibbin, beliau pecinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi bukan Syiah, bukan, ya. Jangan kemudian cinta sahabat, cinta Abu Bakar, cinta sahabat Umar, cinta sahabat Utsman, cinta sahabat Ali, cinta para sahabat Nabi mau dicap Syiah. Tidak. Wong Ali Abi Thalib ya menantu Kanjeng Nabi, juga khalifah yang 4. Kadang orang ini, ya Allah, kurang ngopi ado, Pak. Kita bicara Ali Abi Thalib Syiah. Oh, sik. Iki piye? Kok gak nyambung belas ya. Nah, kemudian dia selalu Fatihah, selalu meminta barokah Ali Abi Thalib, ya. Maka dalam suatu malam bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan, kamu akan sembuh jika kamu tidak tidak terlalu duniawi, ngoten nggih. Artinya tidak mengejar keduniawian. Artinya Ali mengatakan, ayo ngurusi akhirat. Akhirnya bangun tidur sembuh, Pak, total, bersih wajahnya, bahkan lebih putih dari sebelumnya. Ini barokah dari Sayyidina Ali karena wajah ketika beliau sudah meninggal. Lah, kalau ada orang mimpi wali, mimpi ulama, mimpi orang yang disenangi, maka itu jangan heran. Ya, para ulama salaf juga pernah mimpi sahabat. Para sahabat sering mimpi Kanjeng Nabi. Bahkan yang sewu, Pak, Anas bin Malik radhiyallahu an itu setiap malam, hampir tiap malam itu bermimpi Kanjeng Nabi. Bahkan riwayat yang lain dikatakan bertemu langsung secara secara nyata dengan Kanjeng Nabi. Banyak riwayat para sahabat begitu. Ya, jadi jangan kemudian berarti kurang baca buku sejarah. Lah, para hadirin rahimakumullah, saya mumpung ingat pernah Nabi, ya, itu menyuruh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ini riwayat ini diceritakan dalam kitab Al-I'tibar, ya, Al-I'tibar dari Imam Ibnu Subban rahimahullah.
dan kitab Is'afur Raghibin dan juga kitab yang lain itu dikatakan ketika Nabi menyuruh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an untuk memanggil Ali bin Abi Thalib di rumahnya. Setelah sampai rumah Sayyidina Ali, nggak ada orang di dalam rumah, nggak ada orang, sepi rumahnya. Tapi yang aneh, mesin penggiling, ya, cara ngono apa? Dulu tidak mesin nggak ono apa ya? Mesin nggak ono, mungkin penumbuk gandum mungkin ya. Itu muter dewe, Pak. Jadi penumbuk atau mesin dalam kitab bahasa mesin ya, mungkin mesin manual ya. Itu muter sendiri, jalan sendiri. Mesin gandumnya di rumah Ali Abi Thalib. Kemudian balik ke Kanjeng Nabi cerita, wahai Rasulullah, Ali tidak ada, ya kosong. Tapi saya melihat alat gandumnya Ali Abi Thalib itu muter dewe. Loh, ini coba sampean Bu, namanya wong ngono nggih, ana sepeda muter dewe, coba melayu sampean. Lah, kemudian Nabi dawuh ngeten apa? Hai Abu Dzar Al-Ghifari, cerita. Ini hadis jarang didengar oleh orang banyak. Hai Abu Dzar Al-Ghifari, tahukah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat-malaikat di atas bumi untuk berjalan-jalan, ya. Dan sebagian dari malaikat itu adalah membantu terhadap keluargaku. Nah, ini adalah hadis Kanjeng Nabi, ya, hadis Ahlul Bait. Nah, para hadirin rahimakumullah, sering kita mendengar nggih istilah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, nggih. Karamallahu wajhah. Tarawih misalnya al-khalifatu Rabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Lah kenapa kok beliau digelari karamallahu wajhah? Ada lainnya radhiyallahu anhu. Kenapa? Nah ini perlu dilihat, ya, perlu dilihat. Jangan kemudian kita alergi terhadap gelar-gelar yang sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat Nabi walaupun berbeda gelarnya, ya. Begini para hadirin rahimakumullah. Jadi gelar Ali bin Abi Thalib tidak hanya karamallahu wajhah, juga bergelar babul ilmi, pintunya ilmu, gerbangnya ilmu, miftahul ilm, apa kuncinya ilmu. Juga Abu Turab juga termasuk bergelar asyadullah, singanya Gusti Allah, juga bergelar karamallahu wajhah, ya. Nah ini dipermasalahkan oleh orang-orang sebelah. Siapa yang mengatakan karamallahu wajhah? Syiah. Wah sembarang titik Syiah, titik bid'ah. Piye iki kan. Nah, perlu kita jelaskan yang mendukung terhadap gelar karamallahu wajhah itu adalah salah satu ulama besar dari mazhab Hambali. Sinten yang bernama Imam As-Safarini Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1774 Masehi. Dalam kitab beliau Ghidhaul Albab Syarhu Mandumatil Adab, beliau mengatakan bahwa sebab mengapa Ali bin Abi Thalib digelari karamallahu wajhah, sebab beliau itu tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah sujud kepada berhala. Sebab Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada usia anak setelah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat aurat orang lain maupun aurat diri sendiri. Loh, bayangkan Bu, gak pernah melihat auratnya sendiri. Kita tidak bisa itu, meniru itu. Yakin gak iso. Ini angel ini kan. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian didukung, sebelumnya juga ada pendapat dari ulama Syafi'i yang bernama Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Maki yang wafat tahun 1566 Masehi. Dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah beliau mengatakan bahwa ya gelar karamallahu wajhah itu berhak atas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Juga didukung oleh ulama yang bernama Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i Al-Masri rahimahullah yang wafat tahun 1806 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab apa? Kitab Hasyiah Al-Bujairimi
alal minhaj. Bahkan ulama Nusantara, Pak, itu beberapa ulama ngarang kitab menulis setelah nama Ali adalah karamallahu wajha. Ya, sinten salah satunya adalah al-alama al-alim al-faqih, ya, Syekh Muhammad sinten Muhammad Ihsan, ya, bin Dahlan Anjampesi Al-Qadiri Al-Jawi, ya, Asy-Syafi'i. Syekh Dahlan Jampes. Semarang nggih. Syekh Dahlan Jampes Kediri lah. Kediri, sadare Gedang Garam niku. Sebelah kanan mari pom. Ana makam putih, makam Jampes. Syekh Dahlan bin Ihsan Jampes Kediri. Beliau ngarang kitab namanya Kitab Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin, karangannya Imam Ghazali. Dan kitab beliau satu-satunya syarah dari kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf paling berat nih, Pak. Kitab tasawuf paling berat itu yang bisa mensyarah satu-satunya di dunia adalah Syekh Dahlan Jampes Kediri yang wafat tahun 52 yang lalu. Itu juga angkatannya Mbah Hasyim Asy'ari, ya, di Mekah. Nah, karena syarah kitabnya Ghazali sangat berat, sangat pemahamannya sangat sulit, beliau kok mudah, bahkan sampai mensyarah sampai 1000 halaman lebih kitab itu. Akhirnya terdengar di Timur Tengah. Akhirnya beliau waktu itu ditawari oleh Rektor Al-Azhar waktu itu untuk mengajar di Al-Azhar Mesir. Loh, Pak. Dia dulu tidak ada nggih WA, kono, telepon dan sebagainya. Tapi mendengar ada ulama Nusantara yang mensyarah kitabnya Al-Ghazali yang bernama Minhajul Abidin. Ditawari lagi tidak mau, tawar lagi tidak mau, tetap di Nusantara, di Kediri. Nah, kemudian kitab itu minta izin oleh kampus Al-Azhar sebagai kitab rujukan tasawuf dari kampus Al-Azhar, dan juga kurikulum dalam kitab itu isi kitab itu menjadi kurikulum di dalam bidang tasawuf di Al-Azhar Mesir. Luar biasa. Nah, beliau dalam kitab itu mengatakan bahwa gelar karamallahu wajha itu boleh disematkan kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Nah, kita ini bukan ulama, kita ini bukan ustadz, bukan orang pinter, nggak hafal hadis, nggak hafal Quran, nggak moro-moro nyalahno wong, nggak piye. Ya, ini Syekh Jampes ini sudah diakui dunia keilmuannya, ya, menyatakan boleh menyematkan gelar pada Ali karamallahu wajha. Paham nggih? Termasuk jenengan ke ulama-ulama kita radhiyallahu anhu boleh, Pak. Duh, apakah itu tidak hanya sahabat? Tidak, boleh juga sematkan kepada para ulama yang alim alamah, seperti misalnya kan Khol Kiai Haji Usman Alisaki RA, radhiyallahu anhu boleh. Sebab itu adalah tarawdi. Kalimat tarawdi radhiyallahu an itu doa semoga Allah meridhoinya, ngoten Pak artinya. Ya rahimahullah, moga-moga Allah merahmatinya, ngoten. Atau rahmatullah alaih dan sebagainya. Soal bahasa saja itu doa. Nah, para hadirin rahimakumullah, kok bahas sejarah. Balik ten hadis nggih. Wa an Ali pundi wau. Halaman kelewatan. Wa an Ali, dari sahabat Ali, situ ada fi sifati wudhu'in Nabi. Hadis ini menceritakan tentang sifat wudhunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasanya? Wa masahka birasihi wahidatan. Nabi ketika mengusap kepalanya cuma satu kali usapan, ngoten nggih. Satu kali usapan. Loh, bagaimana dengan keterangan para ulama mazhab yang mengatakan 3 kali, 2 kali? Nanti saya jelaskan biar nggak salah paham. Sebab banyak orang ketika nggak ngerti hadis, baca terjemahan cuma satu hadis. Misalnya ini dibaca ya kan, Nabi mengusap kepala wahidatan 1 kali. 3 kali nggak boleh. Hadis 1 kali. Hadis ini hadis sampe gede lho. Anda kali. Nah kok hadis ini dibuat
acuan. Wah, ngawur ini kan. Nah, begini para hadirin rahimakumullah. Di dalam redaksi yang lain, jadi kita belajar hadis itu tidak hanya satu dalil, Pak. Kita cari dalil-dalil terkait dengan mengusap kepala Kanjeng Nabi. Ya, misalnya ada riwayat lain selain riwayat tadi Ali, ada riwayat dari sahabat yang lain. Contoh riwayat sahabat Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu an, ya, yang wafat tahun 705 Masehi, ya, itu mengatakan bahwa redaksi lain adalah wa masaha rasahu marrotan, ya, sama, cuma redaksinya berbeda, maknanya sama. Jadi istilahnya gini, ketika Nabi mengusap wahidatan satu kali, berarti oleh ulama hadis kemudian dihukumi ulama fikih itu sebagai kewajiban, Mbak, satu kali, itu begitu caranya. Bukan kemudian ngusap 3 kali, tidak boleh, hadisnya ini ngopi kan gitu kan. Maksudnya ini wahidatan. Jadi satu kali usapan itu wajib dilakukan ketika ngusap ke kepala. Ngoten maksudnya. Nah, ini hadis sahih, tapi betul tidak salah. Cuma dimaksud adalah ngusap kepala wajibnya satu kali usapan, bisa merota ini 2 kali usapan, bisa salasa atau salas atau 3 kali usapan. Boleh. Dan 3 kali sunnah, 2 kali boleh, kan begitu. Nah, sebab redaksi lainnya dari riwayat yang lain, Nabi itu mengusap kepalanya salasan 3 kali. Tuh, sama-sama hadis sahih. Ngoten, Pak. Jadi tidak boleh kita kemudian satu hadis dibuat untuk menghukumi, ya, hadis yang lain. Ya, contoh hadis dolalah iku to sing ajuan liyane salah. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana imam mazhab ini menyikapi ini? Ternyata mengapa Nabi mengusap birosihi wahidatan, mengusap kepala 1 kali, ini mengandung pengertian bahwa itu meringankan kita, Pak. Ya, coba misalnya bahasa begini, wa ghosala, ya, membasuh. Coba kepala kita dibasuh, Pak, pior ngoten misalnya nggih. Coba klambi sampean kepeng enggak? Ya, misalnya wudune misalnya nggih, wa ghosala bi ra'sihi. Jadi membasuh kepalanya misalnya. Misalnya, sampean ngguyur, Pak, keran grocok. Kepeng kabeh. Itu menyulitkan. Ternyata oleh Nabi masaha diusap satu kali, ya. Itu bentuk keringanan, keringanan. Kalau 1 kali usapan dianggap kita sudah sempurna, sudah yakin, maka tidak diulang, tidak apa-apa, cukup 1 kali, nggih. Nah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu mengatakan menghukumi 1 kali usapan kepala cukup 1 kali, ngoten, Pak. Kalau balik ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan untuk wa masaha bi ra'si, ya, itu cukup 1 kali. Sedangkan mazhab Syafi'i 1 kali usapan itu wajib, sama dengan mazhab yang lain. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bisa 2 kali, bisa 3 kali. 1 kali hukumnya wajib, biroksihi wahidatan, ya. Yang 2 kali marotaini 2 kali boleh. Ya, yang ketiga misalnya salah sama 3 kali juga boleh, bahkan 3 kali menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ini bedanya antara mazhab yang lain dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau sampai melihat orang usap ini tok 1 kali usapan kepala, ya silakan, karena mungkin pengikut dari mazhab yang lain. Kita pengikut mazhab Syafi'i, nggih. Oke, niki para hadirin rahimakumullah. Nah, bahkan yang sewu mazhab Syafi'i itu bisa 1/4 kepala, ya. Lek de rambute, lek gak de rambut ya botake, ngoten nggih, nempel. Lho nggih ngene usah. Ya, misalnya sewu gak de rambut ya botak, ngoten nggih, polos. Wah, gak de rambut, terus pundi ngusape? Nggih tetep ngeten. Tetep dibasahi botake atau rambutnya, kepalanya, ya, itu syarat, ya. Nah, kemudian paling
titik dari mazhab Syafi'i, berapa helai rambut kita usap sudah sah, Pak. Itu mazhab Syafi'i. Makanya ibu-ibu lek wudu di tempat umum, jilbab buka titik, ngeten nggih, sudah sah. Atau maka Ummu Salamah, bojo Kanjeng Nabi, enggak usah lepas jilbab, cukup di atas jilbab. Boleh. Ini Ummu Salamah, istri Kanjeng Nabi, boleh. Dengan ibu tempat umum nggih. Waduh, buka jilbab lah nggih, ya. Ngeten mawon, cukup di atas jilbabnya dibasahi dikit. Nah, boleh. Itu perilaku wudu dari Ummu Salamah, istri Kanjeng Nabi. Hadis sahih. Cuma sampai nglakoni ngono gak umum, Bu. Ah, itu masalahnya. Coba sampai wudu nduk jilbab dikepai. Coba sampai masih wudu apa iku? Aliran baru. Lah soron iki. Gak tau gaji. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian sehingga 1 kali itu wajib, 2 kali boleh, 3 kali sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala mulai depan sampai belakang, tadi ya, dari fatok bala tadi depan, watak baru sampai belakang itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali wajib. Loh, ngoten Pak, beda-beda. Nah, jadi wajibnya 1 kali, saya ulangi, 2 kali boleh, 3 kali sunnah. Bagaimana kalau 4 kali lebih 3 kali? Hukumnya makruh. Mazhab lain ada yang mengatakan batal. Lek Syafi'i makruh. Yang tidak boleh sampean adalah sengaja untuk wudu dengan 4 kali dengan sengaja, maka sampai bid'ah. Nabi enggak pernah 4 kali. Nah, ngoten Pak. Okay. Nah, ini ada keterangan dari sahabat Abu Rafi'. Okay. Abu Rafi' Aslam ini adalah sahabat Nabi, dulu budaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian diserahkan kepada ponakannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas pamannya masuk Islam, saking senangnya Abu Rafi' dimerdekakan, Pak. Kemudian mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Rafi' mengatakan ro'aitu, saya melihat sendiri, ngoten Mbak hadisnya, ro'aitu Rasulullah tawaddo'a salasan wa marotaini wa marrotan. Ini hadis Imam Tabarani rahimahullah. Apa artinya? Saya melihat Nabi ketika berwudu, kadang-kadang 3 kali, salasan, kadang-kadang marotaini 2 kali, kadang-kadang marotan 1 kali. Berarti ini hadis menunjukkan boleh 3 kali, boleh 2 kali, wajibnya 1 kali, asal merata. Ngoten. Makanya kenapa 3 kali sunnah? Agar anggota kulit kita merata, terbasahi oleh air wudu. Ngoten nggih. Jadi ya oleh sampean kalau banyu cukup 1 kali, ngusap tangan, basuh tangan 1 kali, basuh kaki 1 kali, telinga enggak usah ditinggal karena sunnah. Nggih, kuping itu sunnah. Ngoten. Jadi lek roh hukume wudu, lek banyu titik iku iso diolah karena tahu hukum ya. Ini berarti rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana kalau orang wudu sampai 4 kali? Kadang-kadang yang saya was-was nggih. Was-was nggih. Nanti sampai 4 kali, Mbak. Wudu lali ya, 3 kali. Yo kakean. Sering? Pernah? Pasti was-was. Ya, kalau itu tidak apa-apa, tapi kalau sengaja 4 kali itu tidak boleh. Sebab ngeten, Pak. Ada dawuh dari Kanjeng Nabi, ya, ini riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an yang wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, ya,
A'rabiyun, ada orang Badui Arab datang ilan nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu anil wudhu, mereka bertanya tentang wudhu langsung di depan Kanjeng Nabi. Fa'arahul wudhu, Nabi mempraktekkan Pak, Nabi melihatkan cara wudhunya. Fa'arahul wudhu, Nabi melihatkan cara wudhunya. Apa? Salasan 3 kali loh. Apalagi summa qala hakadzal wudhu, inilah wudhu, seperti ini wudhu, ngoten Kanjeng Nabi ya. Kemudian faman zada ala salasi ala hadzal wudhu, barang siapa menambahi wudhu ini ya, faqad asaa, maka itu perbuatan buruk ya. Wa ta'adda, melampaui batas, wa dzalama, dan berbuat kedzaliman. Berarti 4 kali mengusap atau 3 kali 4 kali membasuh itu tidak diperbolehkan, tidak disenangi. Sebab Nabi gak seneng, dianggap buruk, dianggap elek, dianggap zalim, dianggap melampaui batas, dianggap israf, berlebihan. Paham ya? Nah, makanya ada kritik, Mbak. Lek kerane masjid kebuanteren nggih, kadang buanteren nggih. Terus padahal gunane mek entek akeh sak timbo eman. Dadi sampean ukur dhewe, Pak. Ya, kerane buanteren cilikno, agar tidak berlebihan. Sebab air berlebihan untuk wudu, ada ulama Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Coba sedengan mawon nggih, diolah dhewe lho, Pak. Aja pawan cuwos, gunane mek ireng tok, cuwos, kemu tok, coba entek banyu. Nggih, diolah. Tapi aja kekecilan, aja kebanteran, ya sedengan mawon nggih. Cek gak berlebihan. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian bahkan ada ulama salaf yang bernama Abu Abdurrahman Ibnu Mubarak rahimahullah, yang wafat tahun 797 Masehi ya. Itu kalau tidak salah beliau murid dari saya lupa. Beliau murid dari Imam Sufyan Tsauri, murid dari Imam Maliki, murid dari Imam Hanafi dan sebagainya, mengatakan kalau orang itu wudhu sampai lebih 3 kali atau 4 kali maka mendekati dosa karena berlebihan. Ngoten. Ya, untungnya kita mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau misalnya lebih dari 3 kali maka hukumnya makruh, tetap sah wudunya. Nggih. Niki mazhab Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah, lek mboten saya ngeten wonten kitab dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, kitab fikih yang terbesar 55 jilid gitu kan. Itu ada catatan ya, aziyadah ala salasi fil wudhu'i makruhatun. Siapa yang nambahi 3 kali basuhan itu makruh, Pak. Hukumnya makruh. Ya, wa hadza bittifaqil ulama madzahibil arba'ah. Ini adalah kesepakatan atau kemufakatan dari ulama 4 mazhab. Baik ulama wal Hanafiyah, wal Malikiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah, 4 mazhab itu hukumnya makruh. Loh ini nggih. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ajma'ul ulama ala karahati ziyadah ala salasi. Jadi ijma' ulama itu mengatakan basuh atau ngusap lebih 3 kali itu hukumnya makruh, tetapi Imam Nawawi mengatakan tetap wudunya sah. Wudunya sah. Yang tidak boleh adalah kita wudu dengan sengaja 4 kali atau 5 kali. Niku tidak boleh. Melok sapa sampean? Ngajen Nabi mek 3. Niki para hadirin rahimakumullah, wis 8:30.
Oke, mugi-mugi manfaat fitini batunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.